بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, saudara-saudaraku semua rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa yang pertama dan yang paling utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Kenikmatan yang zahirah, kenikmatan yang nampak, entah pula kenikmatan yang batin. Entah itu kenikmatan duniawiyah, kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan dari Allah Subhanahu wa taala dari dunia, dan demikian pula kenikmatan-kenikmatan diniyah dari kenikmatan keagamaan, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kita mengenal dakwah Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula permasalahan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala adalah permasalahan yang telah disampaikan, yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Wadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan ingatlah kalian kepadaku, berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku atas nikmat-nikmatku, dan janganlah kalian mengkufuri daripada nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dari sekian banyak firman-firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di dalam sekian sabda-sabda beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga saudara-saudaraku semua rahimani wa rahimakumullah, bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala bentuk perkara yang diperintahkan, perkara yang diwajibkan atas seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang dai, seorang penceramah sering menyampaikan di dalam ceramahnya, di dalam awal khutbahnya, senantiasa mengingatkan tentang perkara yang satu ini. Kenapa mereka, para dai, para penceramah, mubalik menyampaikan perkara yang satu ini? Dikarenakan saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum, perkara ini adalah perkara yang kebanyakan manusia semenjak Nabi Allah Adam alaihissalam sampai Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kebanyakan mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian?
Kita ketahui dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui dari berita Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sangatlah sedikit dari hamba-hambaku yang syakur, yang bersyukur kepadanya. Demikian pula disebutkan di dalam surah Al-Mulk. Wa ja'alna sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dan telah kami jadikan pendengaran, penglihatan dan hati. Akan tapi apa? Qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit mereka yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak para dai, para mubaligh, para penceramah, para penasehat agama, mereka senantiasa mengajak, marilah kita semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu perkara diniyah, keagamaan, entah itu pula perkara-perkara duniawiyah, kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan duniawiyah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semuanya. Fanashkuru, maka kita wajib untuk bersyukur kepadanya. Sehingga saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, inilah yang menjadikan dasar kebiasaan para mubaligh, para penceramah, para dai. Mereka mengajak di awal khutbahnya, di awal penceramah, di awal ceramahnya, mengajak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikarenakan pula bahwasanya di antara cita-cita iblis laknatullah alaih, di antara cita-cita terbesar iblis dan bala tentaranya, agar supaya dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala ini tidak bersyukur kepadanya. Ini kita ketahui, tak kalah kisahnya iblis laknatullah alaih diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari jannah. Dikarenakan iblis, dia tidak mau bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam atas perintah Rabbnya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan untuk bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, fasajadu. Semuanya bersujud kepada Nabi Allah Adam, illa iblis ada, kecuali iblis yang enggak. Tidak mau taat atas perintah Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepadanya. Perintah dari siapa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda bima ladayya khalaqtu biyadayya." Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk bersujud kepadanya dari apa yang telah aku ciptakan biyadayya, dengan tangan. Astakbarta am kunta minal alim. Astakbarta am kunta minal alim, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau termasuk orang yang kibar, orang yang sombong, ataukah engkau termasuk orang-orang yang merasa tinggi, merasa besar? Sehingga inilah di antara awal kisahnya iblis, dia membangkang, bermaksiat, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apakah kamu ini termasuk orang yang kibar, sombong? Astakbarta an kunta minal alim. Apakah kamu termasuk orang yang merasa tinggi? Tidak ada dua pilihan dari ini. Sombong adalah perkara yang dibenci.
Demikian pula orang yang merasa tinggi, merasa hebat, ini juga perkara yang dibenci dalam Islam. Sehingga iblis pada waktu itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan diusirnya iblis laknatullah alaih ini, maka kemudian meminta keringanan waktu, tenggang waktu, tempo. Dengan tempo tersebut iblis mencari kawan, iblis mencari teman untuk bertempat tinggal nantinya di neraka jahanam. Maka di sana iblis memberikan proklamasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fabima aghwaytani, kalau seandainya dikarenakan engkau telah menyesatkanku wahai Rabbku, la'udanna lakum siratal mustaqim, maka sungguh aku akan menyimpangkan Bani Adam dari jalan engkau yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan mendatangi dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah samping kiri mereka, samping kanan mereka, samping kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepada Allah. Sehingga ini kisahnya iblis laknatullah alaihi yang membangkang, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga proklamasi terakhir di antara cita-cita terbesar, cita-cita tertinggi adalah menyesatkan Bani Adam, anak keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam, supaya mereka tidak banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah, pentingnya bagi kita semuanya untuk membentengi diri supaya tidak mau dengan gampangnya iblis dan bala tentaranya syaitan untuk menggelimpangkan diri kita dari tergolong orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tergolong orang-orang yang kufur nikmat, mengkufuri daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min." Allah Subhanahu wa taala dan berikan peringatan kepada mereka. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Sesungguhnya peringatan tersebut akan memberikan kemanfaatan, kebaikan bagi kaum. Sehingga di sini saya akan menyampaikan beberapa nasihat untuk diri saya pribadi dan untuk saudara-saudaraku semua yang saya cintai. Berawal dari ayat ini, ayat di dalam surah Az-Zariyat yang memerintahkan atas kita semuanya untuk saling memberikan wasaya, untuk saling memberikan wasiat, nasihat, menasihati. Demikian pula disebutkan di dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh sahabat Abu Ruqayyah Tamim ibnu Aus Dari radhiyallahu taala anhu. Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bahwasanya agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Disebutkan oleh al-ulama Asy-Syaikh Muhammad Al-Fakih Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala.
tak kalah menjelaskan hadis ketujuh dari kitab Arba'in An-Nawawi ini menjelaskan bahwasanya kenapa di sini disebutkan menggunakan makrifat semua. Ad-dinu an-nasuh. Ad-dinu an-nasuh. Maka dijawab oleh beliau rahimahullah bahwasanya ini bentuk lil hasr, tufidul hasr, ma'rifataini, dua makrifat. Ad-dinu pakai alif lam, an-nasihah pakai alif lam, semuanya makrifat. Maka kata beliau ini tufidul hasr, ini memberikan faedah pembatas. Sesungguhnya saja agama ini adalah nasihat, menunjukkan pentingnya yang namanya nasihat, saling memberikan nasihat di antara kaum muslimin. Dan ini di antara tonggak daripada Islam, dibangun di atas nasihat. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan ayat yang ada di dalam surah Az-Zariyat tadi, demikian pula hadis, salah satu hadis dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, menunjukkan kepada kita semuanya untuk membawakan beberapa nasihat yang insyaallah taala membawa kemanfaatan bagi kita. Saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, nasihat yang pertama, hendaknya kita semuanya untuk senantiasa mengedepankan keikhlasan di dalam semua amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan perkara yang satu ini adalah masdar, sebuah perkara yang sangat penting bagi seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya perkara yang satu ini dijadikan para ulama sebagai sesuatu yang menjadikan mizanul a'mal, sebagai timbangan amalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mizanul batin, timbangan dari batin seorang. Dijadikan pula bahwasanya perkara yang satu ini adalah termasuk syartun min syuruti qabulil a'mal, termasuk syarat daripada syarat-syarat terkabulnya amalan, diterimanya amalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan di dalam mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk mengikhlaskan padanya agama. Sehingga perkara yang sangat penting, perkara yang sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Demikian pula sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad." Sehingga di antara para ulama menyebutkan sekaligus di dalam ayat di dalam surah Al-Kahfi ini 3 syarat seseorang untuk diterima daripada amalan itu. Yang pertama, dari kalimat yarju liqa, disebutkan di dalam ayat yang lainnya bahwasanya orang yang akan liqa, berjumpa, bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang Islam saja. Sehingga di antara para ulama menjelaskan bahwasanya kalimat liqa ini mencakup daripada syarat yang pertama seorang hamba diterima daripada amalannya adalah Islam, Muslim.
Kemudian kalimat yang kedua, "Falyamal amalan shaliha." Dan tidaknya dia beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Amalan yang saleh ini amalan yang ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikarenakan Islam yang pertama kali membawa dan diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa dakwah Islam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Secara otomatis bahwasanya orang yang lebih tahu ajaran Islam yang benar, yang sahih, ini tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Islam. Sehingga sebuah keharusan, sebuah kewajiban seorang muslim, orang-orang yang mengaku dirinya adalah muslim Islam, untuk mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikarenakan yang diamanahkan Islam pertama kali, yang diamanahkan untuk mengemban dakwah Islam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Muhammad bin Abdullah. Sehingga dari ayat Allah Subhanahu wa taala, "Falyamal amalan shalihan," maka kamu untuk beramal dengan amalan yang saleh, amalan yang mengikuti tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah kalian menjadikan persekutuan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apa. Ini terwujud dari kalimat wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada ini. Syarat yang ketiga adalah ikhlas. Semata-mata amalannya tersebut tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak disyirikatkan, tidak dipersekutukan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termakna dalam makna ini adalah ikhlas. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, semata-mata ibadah tersebut diikhlaskan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, dengan tanpa kita kemudian memalingkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah kepada selain. Kaum muslimin saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula perkara yang penting adalah sebuah pemberitahuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan ada 3 golongan. Yang mana 3 golongan tersebut nantinya termasuk orang-orang yang awalun, orang-orang yang pertama akan dinyalakan api neraka padanya, akan dilemparkan ke dalam api neraka padanya. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang pertama al-alim, orang yang alim, orang yang berilmu, alladzi lam yabtaghi bi'ilmi, alladzi lam yabtaghi bi'ilmi wajh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berilmu, orang yang bagi memahami ilmu, akan tapi dia tidak mengharapkan dengan ilmunya tadi wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia seorang yang berilmu, orang yang mempunyai banyak ilmu, ilmu syariah, ilmu agama Islam ini, akan tetapi dia tidak
ikhlas. Dia tidak mengharapkan dengan ilmunya tadi, ilmu yang dia punyai tadi, wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini digolongkan orang-orang yang pertama kalinya nanti akan dinyalakan daripada api neraka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam. Awwalu man tusahhir bihimun nar. Yani orang yang pertama kali dinyalakan, dikobarkan api di dalam neraka yang pertama al-alim alladzi lam yabtaghi bi ilmihi wajh Allah. Kemudian di antaranya juga adalah al-qari', seorang pembaca Al-Qur'an. Demikian pula alladzi lam yabtaghi bi qira'atihi wajh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengharap dengan bacaannya tadi, dengan tilawahnya tadi, dengan lantunan ayat-ayat Allah tadi, wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian masuk para penuntut ilmu, para pencari ilmu agama, yang dia tidak mengharapkan dengan dia menuntut ilmu tadi wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua menjadikan ketidakikhlasan seorang alim, seorang pembaca Al-Quran, seorang penuntut ilmu dengan tanpa rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan yang namanya bacaannya, lantunannya yang sangat merdu, dengan sanjungan orang yang ada di sampingnya, yang mendengarnya lewat mikrofon. Ada yang susah. Ini termasuk digolongkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwalu man tusairu. Orang-orang yang pertama kali, orang-orang yang nanti di awal-awal akan dikobarkan, dinyalakan daripada api neraka. Sehingga pula disebutkan di sana adalah al-mujahid, orang yang berjihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berinfak, bersedekah dengan tanpa rasa ikhlas, tidak mengharapkan dengan sedekahnya tadi, tidak mengharapkan dengan jihadnya tadi, wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saudara-saudaraku rahimani wa rahimani, sebuah perkara yang sangat penting seseorang untuk mengedepankan sebuah perkara yang namanya ikhlas, yang namanya niat yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, dengan tanpa kita mempersekutukan dengan yang lain. Yang namanya ikhlas ini menafikan dari perkara-perkara yang dipaksa, perkara-perkara yang mengikuti yang lainnya ikut beribadah, yang lainnya tidak beribadah, atau keterpaksaan ini diperintah oleh orang tuanya atau oleh gurunya supaya melaksanakan demikian dan demikian. Ini berarti atas dasar pemaksaan atau yang misalnya bukan ikhlas. Yang namanya ikhlas ini semata-mata tumbuh dari hati yang paling dalam, semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tanpa pemaksaan, dengan tanpa ikut-ikutan, dengan tanpa rasa pekewa-pekewan ada yang. Sehingga itulah yang namanya keikhlasan seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengamalkan ibadah. Jika disebutkan tadi di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tadi menjadikan cambuk bagi kita. Seseorang yang berilmu supaya dia benar-benar ikhlas di dalam mendakwahkan dakwahnya, dengan tanpa supaya dia menjadi orang yang terkenal, masyhur, dengan supaya dia tidak al-muhim menjadi orang-orang yang sanjung, orang-orang yang dimuliakan, semata-mata dia mendakwahkan dakwah Islam ini dengan penuh rasa keikhlasan, dengan tanpa mengharap perkara-perkara yang ada di sekitarnya, sanjungan, ada yang susah.
kemasyhuran, terkenal di mana-mana. Demikian pula membaca Al-Quran yang dia Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kenikmatan, suaranya indah, suaranya merdu, supaya dia tidak kemudian menginginkan di dalam hatinya sebagian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian supaya disanjung sama temannya, disanjung sama orang tuanya, tetangganya, gurunya, ada. Sehingga semata-mata dia membaca Al-Quran semata-mata menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginginkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan amalan. Demikian pula penuntut ilmu, demikian pula orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berinfak, orang-orang yang berjihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya didasari dengan rasa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama sangatlah perhatian, sangatlah mementingkan dari perkara keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyusun kitabnya Sahih Al-Bukhari. Ini mengawali kitabnya dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu bin. Demikian pula Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Umdatul Ahkam mengawali pertama kitabnya dengan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu bin. Demikian pula Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Adhkar, dalam kitabnya Arba'un An-Nawawi, ini juga menyebutkan hadis innamal a'malu binniyat. Demikian pula Al-Imam Baihaqi rahimahullah, semua para a'imah, semua para ulama, a'immatul muhadditsin, para imam-imam ahli hadis, mereka menyebutkan di awal kitabnya innamal a'malu binniyat, sehingga menjadikan bagi kita semuanya perkara yang sangat penting, perkara yang sangat diawalkan, yang sangat diperhatikan, yang kita bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa keikhlasan kepadanya, dengan tanpa diselingi peribadatan tersebut untuk mendapatkan sanjungan, untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Sehingga dinyatakan oleh para ulama berat sekali untuk menjaga daripada niat yang sahih, niat yang ikhlas. Sehingga ini semuanya bagi kita semuanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah untuk senantiasa bersungguh-sungguh di kulli umuril ibadah. Setiap perkara-perkara ibadah kita mengedepankan dari amalan-amalan yang penuh dengan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula perkara yang sangat penting bagi kita semuanya untuk berhati-hati minar riya, minas sum'ah, zuhur, ijab, wal kibar, dan semisalnya. Menghindari dari perkara riya, kesombongan, sum'ah, kibar, dan semisalnya maknanya hampir sama. Dikarenakan perkara yang satu ini akan menghapuskan daripada amalan-amalan seorang, akan menggugurkan daripada amalan-amalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hurairah, Imam Sahabah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang ada pada hatinya secercah sedikit mithqala dzarrah. Ini sebuah perkara yang sangat kecil yang tidak bisa dibagi, amat kecil sekali, min kibr. Sehingga
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan berita kepada kita semuanya bahwasanya seseorang yang sombong dengan sedikit sekali, dengan amat sangat sedikit sekali, ini menjadikan seseorang tidak masuk jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Sehingga saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan betapa pentingnya seseorang yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa ikhlas kepadanya. Sampai Allah Subhanahu wa taala terangkan lewat Rasulnya, lewat lisan Rasulnya, yakni sabdanya Rasulullah, menyatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka ada yang senang menggunakan sandal yang bagus, ada yang senang dengan menggunakan pakaian yang bagus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal wa amal kibru batarul haqq wa ghamtun nas." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jamil, yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala indah, bagus, dan mencintai perkara-perkara yang indah, mencintai perkara-perkara yang bagus. Adapun yang saya maksudkan dengan kibr ini adalah batarul haqq wa ghamtun nas, menolak daripada kebenaran, menolak daripada al-haq, kebenaran dari Al-Quran dan dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghamtun nas ai ihtiqarun nas, dan ini meremehkan, merendahkan manusia yang lain. Ini yang dimaksudkan, yang dijadikan pengertian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengertian kibr. Menolak kebenaran. Datang seseorang memberikan tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman demikian dan demikian. Demikian pula Rasulnya alaihi salatu wasallam menyatakan demikian dan demikian. Yang namanya batarul haq, ini menolak kebenaran Islam di antaranya, dan yang kedua adalah wasuna istiqaru, yakni merendahkan, meremehkan daripada manusia yang lainnya, mengejek, merendahkan daripada yang lain. Ini yang namanya kibr, sombong. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terakhir permasalahan niat, yang diperhatikan bagi kita semuanya adalah amalan yang sedikit, qalilul amal mal ikhlas niyah, sedikit seseorang dalam beramal, akan tetapi niatnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, azimun indallahi Subhanahu wa taala. Ini sangat besar, sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirul amal, dan banyaknya seseorang beramal biduni ikhlas, dengan tanpa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, la syai'a alaih, dan ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakunu haba'an mansura, menjadikan seperti debu yang berterbangan, tidak ada sesuatu yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saudara-saudaraku yang saya cintai rahimani wa rahimakumullah, ini di antara nasihat yang pertama untuk diri saya pribadi dan untuk saudara-saudaraku yang saya cintai rahimani wa rahimakumullah. Saya sebutkan yang kedua, masih tersisa waktu 10 menit. Yang kedua,
selayaknya bagi kita semua, seyogianya bagi kita semuanya untuk terhindar, menjauhi dari ma'asi, dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan perkara demikian ini, kanat sababan fi dhulumati qalbik wa fi dhulumatil qabri. Ini menjadikan kegelapan, sebab kegelapan hati-hati kita semuanya. Wa kanat sababan fi dhulumatil qabri, akan menjadikan sebab gelapnya di alam kubur nantinya seorang muslim. Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan permusuhan syaitan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang dia menginginkan daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu bahwasanya senjata yang mungkin sangat digunakan kebanyakan musuh-musuh Islam, yakni iblis dan bala tentaranya, ini dengan menyusupkan bentuk kemaksiatan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu bahwasanya bentuk kemaksiatan tersebut yang nantinya akan menyesatkan dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya sebutkan tadi di awal, bahwasanya proklamasi iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, la'udanna lahum siratal mustaqim. Sungguh aku akan menyimpangkan Bani Adam dari jalan engkau yang lurus di antaranya dengan menyusupkan kemaksiatan kepada orang-orang muslim dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ini nantinya akan menyesatkan mereka semua. Mereka ketahui dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, fa'afa Adamu rabbahu faghawa. Maka telah bermaksiat Nabi Allah Adam kepada Rabb-Nya sehingga dia tersesat. Sehingga menjadikan kemaksiatan ini bentuk permusuhan syaitan kepada orang-orang yang beriman untuk menyesatkan orang-orang muslim, orang-orang mukmin, orang-orang yang muttaqin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia mengadu kepada gurunya Waki tentang jelek hafalannya. Maka beliau menyatakan, syakautu ila Waki su'ahid. Aku telah mengadu kepada Waki, yakni guruku, tentang jeleknya hafalanku. Maka kata beliau, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau membimbing aku untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa qala, maka guruku telah berkata, guruku telah memberikan nasihat, memberikan wejangan, i'lam bi'anal ilma nurun. Ketahuilah, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurul ilmi la yu'tahu. Dan cahaya ilmu tadi tidak akan diberikan bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika bentuk pengaduan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kepada gurunya terkait dengan jeleknya hafalan, ini yang dinasihatkan, yang diberikan wejangan kepada muridnya Al-Imam Syafi'i, ini dengan meninggalkan kemaksiatan. Dikarenakan diberitahukan oleh gurunya Al-Imam Waqi bahwasanya ilmu ini adalah cahaya. Ilmu ini adalah nur, cahaya. Bahwasanya cahaya ilmu tadi tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui mungkin pada diri-diri kita semuanya menghafal juz amma, surah Al-Bayyinah,
surah Al-Zalzalah. Sekarang hafal. Nanti siang pada zuhur lupa lagi. Menghafal surah Al-Ghashiyah. Sekarang hafal. Nanti malam dipraktekkan untuk sholat maghrib. Lupa lagi. Ada yang semisalnya. Maka juga kita kaitkan di sini. Kita perhatikan pada diri kita. Hendaknya kita untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dituturkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah terkait dengan jeleknya hafalannya. Maka dengan itu nasihatnya gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, yakni Al-Imam Waqi', untuk meninggalkan dari bentuk-bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangatlah banyak kita jumpai di kalangan manusia, di kalangan saudara-saudara kita semuanya. Mereka mengganti, mereka merubah niat untuk menuntut ilmu, untuk menghafalkan ilmu, untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk mengajarkan ilmu. Mereka berubah dari perbuatan-perbuatan yang bagus tadi dikarenakan sebab kebanyakannya adalah sababul ma'af. Sebab-sebabnya dikarenakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak. Dikarenakan kita ketahui bahwasanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah cahaya. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala cahaya untuk hati-hati seorang hamba yang akan menyejukkan, akan menyelamatkan dari perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir, perkara yang sangat perlu bagi kita semuanya adalah bil iktsar istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semuanya juga berdoa, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar digolongkan orang-orang yang dijauhkan dari bentuk-bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari makar-makar syaitan dan bala tentaranya untuk menggoda kita semua. Jika kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan, selalu mencurahkan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan istiqamah untuk beramal amalan yang saleh, untuk menjaga daripada kemurnian Islam ini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahu. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat tak kala kalian iktimat kepada keduanya. Berpegangan kepada keduanya. Apakah itu? Kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dijadikan pegangan bagi kita semua. Bahwasanya Rasulullah meninggalkan dua hal. Peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita memegangnya, yang tak kala kita benar-benar berpegang teguh kepadanya, maka tidak akan tersesat. Lam tadilluka. Tidak akan tersesat setelah. Apakah itu? Kitabullah Al-Quran Al-Karim menjadi rujukan bagi kita semuanya, menjadi patokan bagi kita semuanya, dan sunnahnya Rasulullah, hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ketetapan, sebagai ketentuan, sebagai hakim atas perkara-perkara yang diperselisih. Demikian juga Rasul alaihi salatu wasallam menyampaikan dalam sekian banyak hadis, menyebutkan kita untuk mengikuti daripada firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala, mengikuti daripada
sabda-sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatlah kalian semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada pemimpin-pemimpin di antara kalian. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Dan kalau seandainya terjadi perselisihan di antara kalian, farudduhu, maka kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan sabda-sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah apa yang telah dikhabarkan, apa yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman sering terjadi perselisihan, sering terjadi perbedaan di antara kaum muslimin, padahal kitab sucinya sama, Nabi sebagai panutannya sama, Nabi Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ketentuan sebagai hakimnya sama, Al-Quran dan Sunnah. Sehingga sebagai hakim, sebagai akhir daripada kita untuk tidak berpusing-pusing, ayatnya Allah Subhanahu wa taala, "Farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir." Kita mengembalikan semua perselisihan, perbedaan yang ada di kaum muslimin di akhir-akhir zaman ini, kita kembalikan sebagai hakimnya Al-Quran dari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila banyak kesalahan, itu min qillatil ilm, dari kekurangan daripada ilmu saya, dan apabila banyak benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali banyak kesalahan dari apa yang telah saya sampaikan, saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku yang tercinta, kepada waktu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah, ampunan kepada kita semuanya. Nas'alullah Subhanahu wa taala salamah wal afiyah, wa nas'alullah Subhanahu wa taala yaj'ala minal jannati na'im, wa ab'adallah Subhanahu wa taala anin nari jahannam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.